Ya, pemirsa, viral di media sosial, balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai tubuhnya dipenuhi cacing gelang. Ya, korban sempat kritis selama 9 hari di rumah sakit. Yang itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengklaim kasus ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Pihaknya juga heran mengapa banyak cacing di tubuh korban padahal telah mendapatkan obat cacing dan perawatan. Untuk pertama kali keluhan cacing itu karena kebiasaan mungkin dari itu 6 bulan sekali dikasih pada bulan Februari dikasih obat cacing. Jadi mungkin dokter waktu itu tidak memprediksikan bahwa itu adalah cacingan mungkin. Kasus seperti ini merupakan suatu pengalaman berharga buat kami. Ya, ini harus ditindaklanjuti dan untuk kedepannya seperti apa. Karena ini setiap bulan juga diberikan obat 6 bulan sekali diberikan obat untuk cacingan, untuk obat cacing begitu kan. Nah, tetapi kok kenapa ini, apakah memang obatnya, jadi pertanyaan kami itu apa obatnya dimakan atau tidak begitu. Makanya ini hal luar biasa ini buat kami, tamparan buat kami dengan adanya seperti ini. Ya, Deta, mungkin ini bisa jadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah setempat ya untuk warga-warganya yang kurang mampu dan sulit mendapatkan pengobatan hingga terlambat dan meninggal dunia. Betul sekali, memang harus ada rutin ya, mungkin setiap minggu ataupun setiap bulan untuk menyisir daerah-daerah yang mungkin secara kebersihan itu tidak layak, lalu juga mungkin berada di bawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan perhatian lebih. Dan yang paling penting juga mengedukasi orang tua, khususnya ibu, bagaimana anak ini tumbuh kembangnya bisa terus terpantau, terutama kebersihan, lalu juga pola asuh dan pola makannya. Karena tidak mungkin ini berlangsung hanya dalam waktu sebentar kemudian banyak cacing ya, pasti ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Dan pasti kita turut berduka atas musibah ini dan semoga tidak ada kejadian ini di kemudian hari. Pemirsa, bocah 4 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat bernama Raya meninggal dunia akibat cacingan yang parah. Ya, kasus ini menggambarkan masih rentannya kesehatan dasar anak meski sehat sejatinya adalah hak setiap orang. Ya, negara wajib menyiapkan sistem kesehatan yang adil dan bisa diakses semua lapisan masyarakat. Pesan ini menjadi pengingat agar negara tidak sekadar melihat kesehatan sebagai angka, melainkan keberpihakan nyata bagi rakyat. Pesan itu disampaikan mantan Menteri Kesehatan Profesor Nila F. Muluk saat menghadiri sebuah diskusi kesehatan di Jakarta. Senada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Arif Fahrial Syam menekankan pentingnya penguatan layanan dasar seperti posyandu yang terbukti efektif menjaga kesehatan masyarakat. Bisa menggunakan protokol
Saya sedih kasus Raya ya 3 tahun meninggal karena cacing gitu macam. Tapi ini kan berarti ada satu sistem yang masyarakat yang kok kayaknya kurang peduli dalam tanda petik gitu loh dengan kondisi kemiskinan seperti ini. Ini menjadi contoh masih banyak PR-PR kita di mana sebenarnya budaya gotong royong itu harus dibangkitkan kembali. Dan kami menyadari kesehatan itu juga tidak disadari oleh tentunya masyarakat kita, ketidaktahuan. Nah ini yang barangkali kita kaji, jadi tadi yang disebut partisipasi atau mendengarkan dari bawah. Saya yakin semua insan manusia Indonesia mengatakan tolong dong jaga kesehatan saya. Di tengah ketidakpastian ekonomi, rencana tunjangan rumah bagi anggota DPR ini tentunya menuai polemik ya. Betul sekali, dan kita simak seperti apa sebenarnya pro dan juga kontra dari masyarakat terkait dengan tunjangan rumah bagi anggota DPR. Para ketua parlemen negara ASEAN. Yang pertama, kita semua memiliki garis tangan. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara. Tunjangan rumah DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong, itu mereka terima sekitar 50 juta. Nah, itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR mendapatkan gaji dan sejumlah tunjangan yang fantastis. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang. Tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta, dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian, total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104 juta Rp51.903. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir juga menyatakan untuk gaji pokok anggota DPR periode 2024-2029 tidak mengalami kenaikan. Adis mengatakan gaji pokok yang diterima anggota kurang lebih tetap Rp7 juta. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersih
gajinya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu.